Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku semuanya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa melimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Anak-anakku semuanya, marilah kita mulai ngaji kita pada sore hari ini. Kita terlebih dahulu tetap membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tarin asya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalif hada kitab ta'limul muta'allim lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma. Kita lanjutkan anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ta'allamu ilmit tibi, anapun utawi ngaweruhi muti atau ilmu tib atau ilmu kedokteran, iku faya juzu wenang apa ta'alum, iku faya juzu mengko wenang apa ta'alum, li annahu krana setuhune ta'allum ilmu tafsir ilmu tib iku sababun sebab, dadi sebab minal asbabi saking pira-pira sebab. Jadi bahwasanya mempelajari ilmu tib, ilmu kedokteran itu boleh, ya, boleh karena menjadi sebab dari beberapa sebab. Bagaimana? Iku fajuzu mengko wenang apa ta'allumuhu ngudi gitu. Ngudi ilmu tib apa ta'allumuhu muti ilmu tib iku kasairil asbabi koyo sekarine piro-piro sebab. Jadi kita boleh diperbolehkan untuk mempelajari segala sesuatu yang bisa menjadi sebab sembuhnya penyakit, sehingga kita
belajar ilmu tib itu ya diperbolehkan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakot tadawa mongko teman-teman wis mertombo. Bakot tadawa mongko teman-teman wis mertombo sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berobat ketika beliau sakit. Maka ya diperbolehkanlah untuk mempelajari ilmu tib untuk menjadi wasilah, menjadi penyebab disembuhkannya penyakit yang kita derita, penyakit yang orang derita. Wakal hakialan teman-teman wasden hikayah hake sudah dihikayatkan, sudah diriwayatkan. Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, saking Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, opo annahu teman setuhne Syafi'i iku kala ngendika sapa Asy-Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i berkata, beliau berkata ala ilma ilmani ing ala ilma ilmani ila akhir. Ala ilmu utawi ilmu, kata Imam Syafi'i, iku ilmani ana rong perkara, ana rong ilmu. Ada dua macam ilmu. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua macam. Apa itu menurut Imam Syafi'i? Ilmu fikhi, iku siji ilmu fikih, lil adyani krono lil adyani krono kanggo ngawurwi agama. Ilmu fikih untuk memperdalam ilmu agama, itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua menurut Imam Syafi'i, wa ilmu tibi lan loro ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, lil abdani kanggo ngawruhi piro-piro tingkah loro gitu. Ini ilmu tib untuk mengetahui gejala-gejala penyakit ataupun penyembuhannya untuk tubuh kita, fisik kita ketika dilanda sakit. Ini penting. Ini menurut Syafi'i juga dibagi demikian. Ada dua. Yang pertama ilmu itu adalah ilmu fikih, yang kedua adalah ilmu tib, ilmu pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kegunaannya tersebut sudah disebutkan. Ilmu fikih lil adyan, ilmu tib lil abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Wa ma utawi barang waro adzalika kang saliyane kang musden tutur iku bulghatu majlisi. Iku bulghatu majlisi dadi sangune palungguhan. Artinya selain dua itu menurut Imam Syafi'i menjadi bahan diskusi, ya, bahan diskusi untuk perbincangan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi anapun utawi tafsir ilmu, tafsiri ilmu. Wa amma tafsiri anapun utawi tafsiri ilmu, anapun utawi tafsir ilmu iku fahuwa mongko utawi ilmu iku sifatun sifat itu jel kang tadi jelas, itu merupakan sifat yang menjadi jelas, sifat yang bisa memperjelas ilmu itu seperti itu. Biha lantaran sifat liman kedue uang, lantaran sifat liman kedue uang komat kang jumenengi apa sifat, apa hiya sifat bihi kelawan man, bihi kelawan man apa al-madhkuru perkara kang wis den tutur. Itu ilmu itu seperti itu, yang memperjelas segala sesuatu dari apa yang sudah diperbincangkan. Ilmu bahan diskusi, memperjelas ya terjela. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqhu utawi ilmu fikih, wal fiqhu utawi ilmu fikih iku ma'rifatu daqaiqil ilmi, ngawarui lembut-lembute ilmu, ngawarui lembut-lembute ilmu. Kemudian ilmu fikih itu untuk mengetahui
sekecil apapun ilmu, karena segala sesuatu yang aktivitas kita sehari-hari ini tidak terlepas dari perbincangan fikih, syariat fikih, ya. Ada ada aturan-aturan fikihnya. Kala ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata bahwasanya al-fiqhu utawi ilmu fikih iku ma'rifatun nafsi, ngawruhi awake dhewe. Ngawruhi awake dhewe maing barang laha maring manfaate ing nafas. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, fikih itu, ilmu fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui kemanfaatan, ya, kemanfaatan untuk diri kita sendiri, ya, untuk mengetahui, ya, diri kita sendiri terhadap kemanfaatan dari ilmu yang kita miliki. Wa ma'alaihalan barang wa ma'alaihalan wa malan barang alaiha melarat ing atase awake dhewe. Mana yang bisa bermanfaat untuk diri kita, mana yang bisa menjadikan mudarat atau bahaya untuk diri kita. Ilmu fikih menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kita tahu batasan-batasannya yang memiliki manfaat untuk diri kita dan yang membahayakan diri kita. Sehingga inilah anak-anak semuanya, ilmu fikih itu untuk menuntun kita dalam aktivitas sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka agar kita semuanya ini mendapatkan keselamatan baik hidup di dunia maupun ketika nanti kita hidup di akhirat. Wa qalalan ngendika sapa Abu Hanifah, mal ilmu ora ana utawi ilmu, mal ilmu ora ana utawi ilmu apa illal amali angin krono dan ngamalake bihi kelawan ilmu. Tidak ada yang dinamakan ilmu itu tidak dikatakan sebagai sebuah ilmu ketika tidak ada pengamalan ilmu itu sendiri. Jadi tidak ada gunanya kita mengetahui, akan tetapi kita tidak mengamalkannya. Nah, ketika kita mengetahui kita tidak mengamalkannya, berarti kita tidak memiliki ilmu, belum bisa dikatakan sebagai ilmu. Ilmu itu bisa dikatakan sebagai ilmu, apa yang kita ketahui dikatakan sebagai ilmu kalau kita mengamalkan dari apa yang kita ketahui menjadi ilmu bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi kelawan ilmu ikut tarkul anjili, ikut tarikul anjili, tinggal ninggal ketukul piro-piro perkara dunya. Itu masih ada tanda kutipnya. Tanda kutipnya bagaimana? Tarkul anjili lil ajali, krono ngasilake akhirat. Jadi ilmu itu yang kita ketahui itu menjadi ilmu kalau kita amalkan untuk kita prioritaskan kebutuhan akhiratnya, ya, melebihi dari kepentingan dunianya. Maka dari itu anak-anak semuanya penting. Maka kita itu ngaji itu penting agar apa? Apa yang kita lakukan ini senantiasa, ya, untuk kepentingan akhirat. Walaupun seakan-akan apa yang kita lakukan ini ya kepentingan dunia, tapi kalau kita niati karena Allah, insya Allah ini menjadi kepentingan akhirat, ada nilai pahalanya juga. Maka inilah anak-anakku semuanya bedanya kita belajar mengaji dengan yang tidak. Karena segala sesuatu apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu setatnya Allah, setatnya Allah, karena Allah. Ini beda. Seakan-akan kita bekerja, misalkan kita bekerja, kalau tidak kita niati yang benar, ini hanya ya kita
untuk kepentingan dunia saja kita makan, minum, kepentingan bersenang-senang. Akan tetapi kalau kita bekerja, misalnya bekerja, untuk kita niati ya, kita mencari tambahan untuk keluarga, untuk apa itu namanya, mencarikan apa biaya untuk anak dan seterusnya, agar mendapatkan ilmu yang barokah dan seterusnya, kita niati karena Allah. Apa yang kita upayakan ini, walaupun kelihatannya kita bekerja dan bekerja, tapi ada niat yang bagus, insya Allah ini adalah menjadi kepentingan akhirat, kepentingan akhirat. Demikian anak-anak semua. Jadi jangan salah, jangan salah. Jangan salah, pokoknya jangan salah. Kita niat, startnya adalah Allah, karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi maka sebaiknya bagaimana fayam bagi mongko sayukjo mongko apike lin insani ketemu manungsa apa allayfula yen ta ora lali sapa manusia. Sebaiknya sebagai manusia kita tidak pernah lupa. Bismillahirrahmanirrahim, enggak pernah lupa bagaimana nafsi saking awak dhewe insan, saking awak dhewe insan. Sebagai manusia kita tidak pernah lupa terhadap diri kita sendiri. Wamalan barang yang fa'uha kang manfaati apa ma ing nafsi, wamalan barang duruhu kang mudoroti apa ma ing nafsi, fi aulahu ing dalam dunyane nafsi, wa ukhrahu lan wa ukhraha lan akhirate nafsi. Nah, ini jangan pernah sampai kita lupa terhadap apa yang bisa memiliki manfaat untuk diri kita sendiri dan menjadi mudarat bagi kita sendiri untuk hidup kita di dunia maupun hidup kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajilibu mongko narik sapa insan maing barang yang fa'uha kang manfaati apa maing nafsin, wajtani bulan ngawerwi, wajtani bulan ngedohi sapa insan, wajtaniba wajtanibu lan ngedohi sapa insan maing barang durha kang melarati apa maing nafsu. Jadi mana yang bisa memberikan manfaat ya kita lakukan, maka yang bisa membahayakan atau membuat mudarat ya kita harus jauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakunu supaya ora ana apa akruhu akal insan wa ilmuhu lan ngilmune insan iku hujatan dadi hujjah alahi melarat ing atase insan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakunu akaluhu wa ilmu hujjatun alaihi wazdatu uqubatan wazdatu mongko dadi tambah-tambah apa insan uqubatan ing siksa. A'udzu billahi na'udzu ngresang kita billahi kelawan amasudi saking puntune Allah, agar apa semua itu tidak menjadi perdebatan hujah yang dapat menyebabkan kita itu nanti akan disiksa oleh Allah, mendapatkan murka dari Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa iqabilan paterapane Allah waqad warudalan
lan teman-teman wis tumeka fi manaqibil ilmi ing dalem pira-pira kateranganing ilmu wa fadhailihi lan pira-pira fadhil ilmu kautamaane ilmu wa ayatun lan pira-pira ayat, dan itu semuanya sudah ada di dalam beberapa keterangan-keterangan ilmu dan juga fadilah-fadilah ilmu, dan juga di ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an wa akhbarun biro-biro hadis sahihatin kang sahih wa akhbarun lan biro-biro hadis sahihatun kang sahih masyhurun kang masyhur wala mustaqil lan ora ketungkul ketika kelawan ayat wa akhbar kala yutulu supaya ora dadi dawa apa alkitab kitab, akan tetapi musannif hadal kitab ini tidak memperpanjang dengan keterangan-keterangan yang sudah banyak sekali disampaikan dalam Al-Quran, hadis, ya, kemudian akhbar yang sudah masyhur, karena tidak akan memperpanjang keterangan-keterangan yang ada dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya anak-anakku semuanya kita masuk pada fasal yang kedua. Faslun ing dalam ikilah fasal. Fasal utawi fasal iku finiyati ing dalam nerangaken niat fi halit ta'allumi ing dalam tingkae bibinau ing dalam tingkae nupih ilmu. Pada fasal yang berikut ini nanti anak-anak semuanya akan kita bahas bagaimana cara-cara kita niat di dalam menuntut ilmu. Ini amat sangat penting anak-anakku semuanya, sangat dominan ketika kita akan menuntut ilmu. Karena niat inilah anak-anak semuanya yang akan menentukan kepada keberhasilan kita. Seakan-akan ini remeh. Kadang ada yang memang secara rutin istiqomah sebelum menuntut ilmu itu senantiasa niat, dan inilah tata caranya anak-anakku semuanya nanti. Karena ini sangat dominan, sangat urgent, sangat penting, ya. Saya katakan tadi, menentukan terhadap keberhasilan kita nantinya. Inilah anak-anakku semuanya kaitannya dengan niat. Makanya ini juga dibahas menjadi pembahasan tersendiri karena ini juga sangat penting. Marilah anak-anakku semuanya kita ubah mindset yang kita miliki agar niat itu ya memang harus kita utamakan, ya. Apalagi niat itu kita karena Allah, ya. Akan tetapi ketika kita berniat itu mungkin semuanya itu dipengaruhi oleh apa yang menjadi latar belakang daripada basicnya dia. Kalau dia basicnya agama, insya Allah saya yakin anak seperti anak-anakku semuanya ini tidak mengesampingkan ketika kita mulai segala sesuatu itu dengan niat. Karena begini anak-anak semuanya, sebuah pemikiran itu akan dipengaruhi oleh latar belakang kita. Kita memiliki latar belakang yang bagaimana, dan itulah nantinya yang akan mempengaruhi pemikiran kita. Kalau kita memiliki pemikiran bahwasanya niat itu sangat penting dalam segala hal, apalagi ketika menuntut ilmu, maka semata-mata itu anak-anakku semuanya, karena backgroundnya anak-anak semuanya adalah agamis, sehingga ini yang menjadikan anak-anakku semuanya memiliki pemikiran seperti ini. Dan saya berharap anak-anakku semuanya ini pemikirannya sama seperti kita, karena niat inilah anak-anakku semuanya insya Allah yang akan membedakan keberhasilan kita nanti di akhir kita, ya, endingnya nanti. Demikian anak-anakku semuanya kaitannya dengan hal yang akan kita bahas
pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.